Halo Kakak Halo Irham. Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dibahas di halaman 1 hari ini, Kak? Hari ini kita masih membahas masalah politik ya. Iya. Politik tentang eh, forum dosen. Forum dosen itu adalah kumpulan para dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi di Makassar. Jadi mereka kembali berkumpul setelah sebelumnya juga mereka berkumpul. Kali ini mereka membuat seruan kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Jokowi. Apa itu, Kak? Jadi seruan ini dibuat untuk merespon banyaknya protes dari kalangan kampus tentang cawe-cawe yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Presiden, Iya. menjelang Pilpres 2024 ini. Pak Presiden Jokowi dianggap memihak pada salah satu kandidat sehingga dianggap netral di Pilpres 2024 mendatang. Demikian juga dengan para menteri dan beberapa pemerintah daerah Iya. dianggap mulai netral menjelang pilkada. Makanya atas kegelisahan itu para dosen-dosen dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang ilmu ini membuat mendiskusikan formula yang baik untuk agar pemerintahan ini tetap berjalan secara baik dan secara demokratis, tanpa cawe-cawe, tanpa intervensi agar pemilu ini berjalan dengan baik tanpa intervensi dari pemerintah. Iya. Ada 5 seruan yang disampaikan oleh para dosen ini. Salah satunya adalah meminta kepada Presiden agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, ASN dan TNI Polri agar tetap netral di Pilpres 2024 mendatang. Hal ini penting menurut para dosen ini agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan seperti semula, agar tidak ada yang berbuat kecurangan dan semua berjalan dengan fair sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengenai anunya Faiz, silakan baca Tribun Timur dari Cetak untuk lebih lengkapnya apa saja seruan-seruan yang disampaikan oleh para dosen ini. Jadi Faiz, ini forum dosen ini salah satu bagian dari istilahnya dari tanda kutipnya protes kepada pemerintah ya. Ya. Karena sebelumnya kan sudah ada beberapa kampus di Indonesia yang menyatakan sikap Iya. atas fenomena yang terjadi menjelang pemilu ini. Jadi mereka menyatakan stop cawe-cawe, stop intervensi dan segera kembali ke proses demokrasi yang sebenarnya. Itu anunya Pak intinya. Iya. Kemudian Pak berita berikutnya tentang kampanye Pilpres di Parepare. Hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, calon presiden nomor 1 Anies Baswedan mengunjungi Parepare. Dia mantan gubernur DKI Jakarta ini berkampanye di lapangan Nasdem di Lumpue, Parepare. Sebenarnya menjadi pertanyaan banyak pihak, kenapa Parepare dipilih padahal DPT-nya kan cuma sampai 200.000 orang, tidak sampai 1 juta. Kalau menurut tim suksesnya, pertanyaan ini juga disampaikan dulu waktu ketika Pak Anies Baswedan datang ke Kabupaten Bone dan Kabupaten Baru untuk berkampanye. Di Bone DPT-nya tidak sampai kurang lebih hanya 500.000 sampai 600.000 orang. Iya. Banyak yang bertanya kenapa tidak sampai ke Makassar, padahal di Makassar kan menjadi ajang pertarungan sesungguhnya. Di Makassar DPT-nya hampir mencapai 2 juta orang dan sama sekali Pak Anies tidak menyentuh Kota Makassar untuk berkampanye. Karena menurut partai pengusung Anies Baswedan untuk Nasdem, Parepare dipilih karena merupakan simbol. Parepare merupakan kota niaga. Parepare merupakan kota cinta Habibie Ainun, tempat lahirnya Presiden B.J. Habibie. Jadi Nasdem berharap bahwa dari Parepare akan lahir presiden baru yang bernama Anies Baswedan.
Lagi pula Parepare dipilih karena yang merupakan permintaan warga Parepare menurut Nasdem ya. Permintaan warga Parepare yang sudah 4 kali meminta agar Anies Baswedan datang ke Parepare untuk berkampanye. Dan terbukti ketika Anies Baswedan datang, sebelum Anies Baswedan datang, ribuan orang sudah berkumpul di pinggir jalan untuk menyambut kedatangan Anies. Sejak pagi malah sampai siang, mereka sudah memadati jalanan raya dan bahkan sampai terjadi kemacetan kurang lebih 4 km di sepanjang poros jalan baru Parepare. Ini untuk menyambut kedatangan Anies. Jadi dalam orasinya Anies berjanji akan membangun kota Parepare menjadi sebagai kota digital, jadi kota yang lebih maju dibandingkan kota-kota lainnya. Ya, itu mungkin saja Pak Is tentang highlight berita Tribun Timur edisi cetak Rabu 7 Februari 2024. Sebelum kami silakan dibaca edisi cetak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.